Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adayat Monusli dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 41519010107. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak yang terhormat, Bapak Handri Nopkripson, STMKOM. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor satu terlebih dahulu. Nomor satu, bagian A, perbedaan machine learning dan deep learning. Perbedaannya terdapat di beberapa hal atau faktor. Yang pertama adalah simplicity. Data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya, ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Yang kedua, terkait scalability, atau proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi atau tensor processing units, atau bisa disingkat TPU. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah batch data, memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume, bahkan berskala besar. Selanjutnya, mengenai versatility atau adaptability. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning harus hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Yang terakhir, mengenai reusability, yakni adalah sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning atau menghemat waktu pembelajaran ulang. Lanjut ke nomor 1 bagian B, mengenai tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data. Salah satu tujuan dari pembelajaran atau training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning mesin atau model dapat diukur oleh squared error. Lanjut ke nomor 1 bagian C, perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Ketersediaan Graphic Processing Units atau biasa disebut GPU atau Tensor Processing Unit atau yang biasa disebut TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan dengan merepresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks. Maka algoritma model pembelajaran deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU dan TPU, sehingga membantu mempercepat waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Lanjut ke nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal yang disebutkan dalam soal. Yang pertama, single perceptron, 2 Bayesian probability, dan C, fungsi objektif. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai single perceptron. Secara sistematis, terdapat fitur vektor X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Fitur vektor mempresentasikan suatu data point, event, atau instance. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan sinapsi wake yang dilewatkan pada fungsi nonlinear. Pada training yang dioptimasi adalah nilai sinapsi wake atau learning parameter. Selain itu, terdapat juga bias B sebagai kontrol tambahan. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan sinapsi wake. Lanjut ke nomor 2 bagian B mengenai Bayesian probability. Probabilitas Bayes merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan rumus Bayes. Teorema ini lebih banyak diterapkan pada hal-hal yang berkenaan dengan diagnosis secara statistik yang berhubungan dengan probabilistik serta kemungkinan dari penyakit dan gejala-gejala yang berkaitan. Teorema Bayes yang digunakan pada proses pengambilan keputusan tidak terlepas dari teori.
Peluang sebagai konsep dasar. Teorema Bayes dikenal sebagai rumus dasar untuk peluang bersyarat yang tidak bebas. Syarat-syarat teorema Bayes dapat digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada berada pada kondisi ketidakpastian atau adanya alternatif tindakan. Kedua, peluang diketahui sebelumnya dan peluang posterior dapat ditentukan. Dan yang terakhir adalah peluangnya memiliki nilai antara 0 dan 1. Lanjut ke nomor 2 bagian C, mengenai fungsi objektif. Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Lanjut ke nomor 2 bagian D, mengenai lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja atau local point of view. Baik, kita akan lanjut ke nomor 3, ke bagian A. Yang pertama mengenai konsep cara kerja CNN. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP. Namun dalam CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk 2 dimensi. Tidak seperti MLP yang setiap neuronnya hanya berukuran 1 dimensi. Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian bergambar tersebut dengan filter yang digunakan. Lanjut mengenai tujuan dari konvolusi pada data citra. Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra yakni untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot layer tersebut mengspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Dan yang terakhir, nomor 3 bagian saya mengenai Fully Connected Layer. Fully Connected Layer atau MLP adalah layar atau lapisan yang dimana semua neuron aktivitas dari layar sebelumnya terhubung semua dengan neuron di layar selanjutnya, seperti halnya jaringan syaraf tier 1 biasa. Setiap aktivitasnya dari layer sebelumnya perlu diubah menjadi data 1 dimensi sebelum dapat dihubungkan ke semua neuron di Fully Connected Layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spasialnya dan tidak reversible. Fully Connected Layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Fully Connected Layer biasanya digunakan pada metode Multi-Layer Perceptron atau MLP dan bertujuan untuk mengolah data sehingga bisa diklasifikasikan. Oke, baik. Tadi merupakan mengenai jawaban saya dari nomor 1 sampai 3. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.